berikan untuk perbuatan mereka. Kita akan mendapatkan pahalanya puasa mereka, dan itu tanpa mengurangi pahalanya mereka. Itu yang luar biasa. Mungkin kebiasaan yang berlaku untuk kita bersama mungkin semacam buka bersama itu loh ya. Lah niku Mbak ya. Artinya termasuk referensi ataupun dalil dasar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segenap para netizen, para pemirsa yang berbahagia dan kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali pada obrolan berkah Ramadan. Alhamdulillah acara ini diselenggarakan tidak lain tidak bukan atas kerjasama dari beberapa lembaga di PCNO Kabupaten Purworejo. Berharap acara ini bisa bermanfaat, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan hikmah, dan tentunya bisa memberikan bisa memberikan ilmu-ilmu yang nantinya bisa kita amalkan pada bulan Ramadan ini. Para pemirsa, para netizen yang berbahagia, alhamdulillah di sini hadir teman saya, ketua dari LDNO, Bapak Kiai Fauzi Sahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Alhamdulillah bi khairin wa sibuk dalam keadaan kegiatan Ramadan sangat ini. Sibuk sekali. Karena lembaga dakwah tidak lain sangat banyak sekali kegiatan tentunya begitu. Iya, siang malam lembur terus ini. Tidak ketinggalan juga kita kedatangan kerawan perumus lembaga Bahsun Masail NU Kabupaten Purworejo, Bapak Kiai Mahsun. Ahlan wa sahlan bidurikum ya Kiai. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan tentunya yang kita nantikan paparannya dari pemateri utama, beliau Bapak Ki Haji Muhammad Ayub, yaitu Ketua Lembaga Bahsun Masail NU Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum ya Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali keterangan dari beliau, memberikan yang tadinya kita tidak tahu, akhirnya kita diberikan secara detail keterangan-keterangan betapa luar biasanya kesunahan-kesunahan bulan Ramadan, dan semoga sekali lagi kita bisa menghafalkannya pada bulan yang penuh barokah ini. Para netizen, para pemirsa yang berbahagia, Ramadan memang salah satu menjadi bulan yang menjadi khususiyah bagi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap pada bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, diisi dengan kegiatan-kegiatan, diisi dengan al-a'malus sholihat wal ibadat. Tentunya ketika melakukan itu semua kita harus mempunyai ilmu, mempunyai cara, dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kita melanjutkan kesunahan-kesunahan bulan Ramadan yang akan dipaparkan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub. Silakan Pak Kiai menerangkan tentang kesunahan-kesunahan bulan Ramadan. Menarik sekali karena dilihat dari audien netizen itu antusias gitu loh. Wah, baru kali ini saya itu tahu kalau mandi ba'da maghrib, dan banyak sekali letupan-letupan yang tadinya belum tahu, sekarang setelah diterangkan oleh Kiai mereka sangat senang sekali. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Mas Fuad, langsung saja. Alhamdulillah pada malam ini, kesempatan ini kita dipertemukan dengan senior-senior kita. Ada Ketua LDNU Sugeng Dalu Pak Kiai Fauzi Sahin. Sugeng Dalu Pak Kiai. Ada sesepuh kita, perumus kita, panjenenganipun Bapak Kiai Mahsun Afandi. Sugeng Dalu Pak Kiai Mahsun. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita sudah menyampaikan beberapa kesunahan-kesunahannya berpuasa, Mas Fuad ya. Iya. Untuk kali ini kita masih akan menyempurnakan, paling tidak menambah
kesunahan-kesunahan yang berhubungan dengan puasa ataupun puasa Ramadan. Di antaranya adalah taktirus shaimin. Taktirus shaimin itu sunnah memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Itu adalah kesunahan tersendiri. Baik puasa itu puasa Ramadan ataupun puasa di luar Ramadan. Kita itu kalau ada orang berpuasa, kita disunahkan untuk memberikan buka puasa, artinya makanan ataupun minuman untuk berbuka puasa. Itu adalah kesunahan tersendiri, terlebih di bulan Ramadan ini. Gitu Mas Fuad. Untuk memberinya itu harus kepada orang miskin saja atau orang fakir atau boleh secara umum Pak Kiai? Dalam hal ini untuk memberi pokoknya orang yang berpuasa. Baik orang yang berpuasa itu orang fakir atau miskin ataupun orang kaya, baik siapa saja orang yang puasa. Karena di dalam hadis Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, man fattara shaiman, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Man fattara shaiman artinya siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Secara umum, baik puasa Ramadan ataupun di luar Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah tingkatan puasanya adalah puasa fardu. Tentunya pahalanya juga akan bernilai fardu. Bernilai fardu itu bernilai yang lipat ganda. Tentunya dibanding puasa sunnah akan lebih tinggi pahalanya fardu. Dan siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, itu akan mendapatkan pahalanya puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya mereka yang berpuasa. Itulah hebatnya memberikan pembuka puasa untuk berbuka puasa. Jadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa secara umum kesunahan takdirus shaimin itu adalah memberikan buka puasa kepada siapapun. Dan si pelaku itu kan nggak harus berpuasa ya Kiai ya? Nggak harus berpuasa ya? Harus berpuasa. Satu misal nggak berpuasa secara, maksudnya dia sengaja nggak berpuasa, tetapi memberikan buka puasa kepada orang, tetap mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Cuma dalam hal ini kalau pas Ramadan kok nggak berpuasa tanpa ada udzur syar'i, mestinya dosa karena pernah berpuasa. Nanti kan kepahaman masyarakat bahwa ini betapa agungnya pahalanya takdirus shaimin gitu loh. Poinnya kan di situ tetap mendapatkan pahalanya walaupun orangnya tidak berpuasa. Misalnya gini, misalnya ada perempuan sedang datang bulan pas bulan Ramadan, dia kan tidak berpuasa, tapi dia bikin masakan, bikin diberikan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa. Ataupun misalnya di luar Ramadan ada temannya ataupun saudaranya atau keluarganya melakukan puasa hari Senin misalnya, kita tidak puasa, kita memberikan untuk berbuka mereka, kita akan mendapatkan pahalanya puasanya mereka, dan itu tanpa mengurangi pahalanya mereka. Itu yang luar biasa. Mungkin kebiasaan yang berlaku untuk kita bersama mungkin semacam buka bersama itu loh ya. Lah niku Mbak ya. Artinya termasuk referensi ataupun dalil dasar untuk di kalangan pesantren Mbah Kiai niku napa membuat satu acara bukber atau buka puasa bersama. Diantaranya mungkin diantaranya ada ini dalilnya, ini dasarnya akan memberikan memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Dan di situ ada nilai sedekahnya, ada nilai macam-macamnya. Atau mungkin di masyarakat itu kan ada beberapa masjid, satu misal di Masjid Agung, di tempat-tempat yang sudah biasanya itu ketika membuat kolak itu kan termasuk kan kategori takdirus shaimin sampai antri-antri. Maksudnya bahwa yang sudah terjadi di Islam di Indonesia itu kan sudah ada rujukannya dari para ulama kita, sangat luar biasa kan memberikan ini loh, ilmu seperti ini langsung dipraktekkan di masjid atau di tempat-tempat yang para salaf kita, para pendulu kita, para kiai-kiai, para ulama terdahulu itu sudah masya Allah membuat contoh langsung, contoh secara langsung. Buka puasa itu sudah jalan, dan ternyata memang masya Allah. Dan mungkin kita cermati dari hadis Mang Fattara shaiman tadi itu dan seterusnya. Apa kemungkinan dari kan kalangan kita masyarakat kita kan nggak
kadang-kadang belum tentu ya adalah mampu untuk bubur mendatangkan orang banyak, memberikan masakan atau buka orang-orang banyak. Ya apa ya bisa kita katakan bahwa seorang tanggung jawab suami kepada keluarganya, kewajiban nafkah yang ada, sekaligus umpamanya diniati untuk taftir so'im, kira-kira bisa masuk apa ini Pak? Masuk ya? Sangat masuk. Inamal amalu biniat ya. Inamal amal. Apalagi seorang suami kan punya kewajiban untuk istrinya dan anak-anaknya. Artinya betul-betul bahwa ini adalah satu istimewa dan merupakan satu pengalaman, kemudian merupakan satu keilmuan yang perlu kita perjelaskan. Oh, bahwa bubur itu buka bersama adalah umpamanya atau tidak bisa dengan mengundang orang banyak, kita dengan niat sebagai keluarga, mungkin buah kepada sesuai keluarganya, ini pun dengan kemampuannya, ini pun sudah masuk di situ. Jadi jangan beranggapan atau menggambarkan bahwa yang namanya takdirus shaimin itu harus mengundang orang besar. Itu kan ya semampu kita. Nah, artinya gini yang harus kita garis bawahi dalam hal ini, karena memang ada hadisnya jelas dan di situ adalah benar-benar salah satu merupakan kesunahan ya. Artinya barangkali kita sudah biasa melakukan hal itu, cuma dunungnya sing dereng ngertos. Setelah kita tahu lah ini perlu dari lembaga dakwah, itu ini menyampaikan. Kita kan kadang-kadang sudah memberikan kepada keluarga, memberikan pada kadang-kadang tetangga, sanak saudara, kita tinggal niatkan saja. Jadi satu misal dari tetangga satu ke tetangga lain, satu misalkan berbagi kolak, berbagi gorengan, itu kan kalau diniati takdirus shaim juga termasuk kategori itu. Seperti itu. Yang penting kan niat takdirus shaim. Saya niat goreng tempe ini, goreng gelangan. Kalau kerocokan gelangan ada ya atau apa namanya? Macam-macam namanya. Besok kalau membuat gorengan yang banyak Bapak diantar ke tempat saya. Tapi tentunya setelah gorengan, makan gorengan kan harus minum. Minumnya harus baginu ya enggak? Supaya tidak ada lemaknya gitu loh. Tapi saya pun kurang jelas. Coba mungkin Bapak Kiai Maksum bisa menjelaskan apakah masalah takdir ini sesuatu yang dimakan pertama kali untuk membatalkan puasanya, apa boleh dimakan setelahnya Mbak ini? Barangkali melihat dari kata ibarat yang ada atau kata yang disampaikan Fattoroso iman ya? Fattoroso iman kemudian berarti ya sesuatu apapun. Nggak, artinya yang membatalkan itu kan pertama kali. Yang untuk membatalkan pertama itu ini sesuai dengan urutan yang kesunatan yang kemarin, ini ya kesunatan tersendiri. Iya, artinya bagi orang yang puasa. Sementara ini apakah paket awal yang langsung orang lain yang memberikan buka kepada orang lain, ya dengan makan makanan itu syukur bagilah itu dengan apa-apa yang sesuai dengan kesunatan yang lain. Maksud saya gini Pak Yai, kan dawuhnya di situ kan manfaatoroso iman. Siapa orang yang membukai orang yang berpuasa, kan gitu ya. Sekarang kalau kita misalnya jenengan puasa, saya mengasih panjenengan gorengan, padahal jenengan sudah ada air minum baginu. Jenengan kan iftarnya pakai baginu, sedangkan tempe goreng saya dimakan setelah iftar. Lah itu masuk apa enggak maksud saya begitu? Tempe yang dimakan masuk pada kategori itu, maksudnya kan kayak gitu. Apakah tempenya itu termasuk yang fatora apa tidak, sedangkan iftarnya panjenengan pakai napa? Pakai air baginu. Gimana nih Pak? Hemat saya yaitu merupakan kelanjutan daripada iftar yang pertama, kemudian sekaligus pada kelanjutan daripada kita memulai dari iftar itu. Tapi yang jelas ya sedekahnya masuk lah. Umpamane mboten oleh iftore ya sedekahnya masuk kan. Nah kalau Pak mau di rumah waktu berbuka puasa itu apakah pasti ada baginu di rumah? Apakah cuma air biasa? Pasti ada baginunya kan? Ya kita usahakan karena kita sudah menyediakan ya. Dan itu produk lokal. Ini produk sudah semestinya selayaknya di rumah kita nanti selalu ada air minum baginu. Mari silakan. Karena itu produk lokal dan membackup ini ya semuanya supaya
minum baginun kan Pak insya Allah mendapatkan barokah parki gitu ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Para ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, daripada kita beli yang bla bla bla, mendingan beli yang seperti ini karena ini milik kita. Oke Kiai, lanjut, mungkin ada keterangan yang lain. Silakan, mungkin bisa langsung diminum baginunnya. Monggo Mbak Yai, monggo. Jangan cuma didiemin masa tuan rumah. Kali santai. Okay. Silakan ya di. Terus untuk berikutnya ini masih ada yang lebih menarik lagi nih Pak Mas Fuad. Ya. Tentang berhubungan dengan masalah apa? Kesunahan-kesunahan Ramadan. Di antara kesunahannya Ramadan kita itu supaya ijtihad fi aslil awakhir. Berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan kesemangatan kembali untuk beribadah kepada Allah pada 10 hari yang terakhir. Bentar, Pak Kiai, istihad itu lebih enaknya di masyarakat apa? Yang enaknya itu bahasa istihad itu kan nanti kan kepahaman istihad apa gitu. Istihad itu cancut tali wondo, semangat kembali, gitu sregep maning. Semangat kembali. Semangat, jangan istihad ilmu. Semangat kembali dalam beribadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Coba kalau kita sedikit melihat atau bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan 10 hari yang terakhir. Di dalam kitab ini disebutkan ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wajadta wasyadda mizarahu. Rasulullah ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah menghidupkan malam sepenuhnya. Wa ayqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Rasulullah nyingsetke mengencangkan ikat pinggangnya. Di dalam riwayat yang lain karena Rasulullah SAW yakhlitul ishrin min Ramadan bi salatin wa naumin. Fa idza kana fil asri lam yadhuk ghamdan. Rasulullah ketika di 20 hari, artinya tanggal 1 sampai 20 hari dari bulan Ramadan, Rasulullah masih mencampur antara apa? Ada sholatnya, ada sarinya, ada tidurnya. Tapi begitu masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah tidak pernah memejamkan matanya sekalipun. Di dalam hadis yang lain disebutkan idza dakhala asru tawafi rasahu. Ketika masuk 10 hari yang terakhir, Rasulullah sudah melipat daripada lemek tidurnya, tempat tidurnya. Yang artinya Rasulullah ketika beribadah di 10 hari yang terakhir ahya lailahu kullahu, dan sama sekali Rasulullah tidak tidur di 10 hari, 10 malam sangat yang terakhir. mementingkan untuk bisa menjumpai adanya Lailatul Qadar. Dan insya Allah ketika begitu, insya Allah pasti akan menjumpai apa? Lailatul Qadar. Jadi itu bisa kita pahami bahwa jangan sampai kepahaman kita itu terbalik, yang dimaksud malam ganjil yang ada pelajaran-pelajaran dari para sesepuh kita itu maksudnya ya menghidupkan malam-malam itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan itu kan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, cuma memang kita berusaha, kita tahari terhadap Lailatul Qadar itu memang diperintahkan, dan Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya umat itu berlomba-lomba bersemangat untuk beribadah. Dan itu terjadinya semalam suntuk atau sore saja atau tengah malam saja atau akhir malam gitu. Iya, itu gimana? Kejadian Lailatul Qadar itu ada hadis yang menyebutkan bahwasanya ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Kalau di tanggal ada di antara yang ada di hadis itu, ada di antara yang ganjil, dan juga ada yang menyebutkan ada di tanggal tertentu seperti 27 ataupun 29. Dan di situ ketika terdapat Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah ketika malam itu sunyi, dan ketika siangnya itu ada tanda-tandanya, yaitu malamnya itu adalah tenang, terus pagi harinya itu cerah,
matahari itu seakan-akan tidak berasar panas. Itu diantaranya tanda-tandanya malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Akan tetapi Lailatul Qadar itu dimungkinkan sekali tidak di Asrul Awakhir, boleh jadi di pertama tanggal 1, boleh jadi tanggal 2 dan seterusnya. Karena apa? Memang di situ dirahasiakan supaya orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ditanya Lailatul Qadar itu kapan? Mestinya jawabnya nanti malam. Jangan sampai Anda jawab kapan Lailatul Qadar, kemarin udah lewat. Ya ini lemes kan. Jangan dijawab dulu. Maka ada makalah Iktakid kula lailatin qadra. Kalian beritikadlah bahwa setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita senantiasa selalu bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada iktakid kula insanin khadira. Beritikadlah kepada setiap orang itu adalah Nabiyullah khadira, supaya apa? Kita selalu menghormati kepada sesama manusia, tidak gampang mencela, tidak gampang menyakiti kepada orang. Begitu. Mungkin tentang istihad Asrul Awakhir yang kemudian perlu kita aturkan dan perlu kita cermati juga. Kalau kita bertajuk pada Pak Yai tadi ya, itu gambarannya Kanjeng Nabi itu adalah suatu malam penuh tidak tidur sama sekali. Kita kan orang-orang biasa seperti ini, Pak. Isiannya itu kira-kira seperti apa ini, Pak? Artinya orang seperti kita kan butuh kerja juga, butuh juga nafkah keluarga dan sebagainya. Ini ukuran istihadnya apa ya, kita setengah malam aja lah, 2 jam aja lah, 1 jam aja, bagaimana nih kita lebih baiknya? Betul itu. Gimana maksudnya? Kepahaman kalau memang mendengar, saya cuma mengatakan saja, melihat dari paparan hadis kan seolah-olah kalau gambaran Rasulullah kan full lah, jadi tidak ada jeda kayaknya. Nah, cuman ketika dipraktekkan kepada orang desa, tentunya kan ada yang masak, ada yang kerja, atau mungkin kalau sudah tanggal 27 kan sudah mulai ngecat juga untuk persiapan Lebaran itu kan juga. Apakah termasuk itu juga ihyaul lail atau bagaimana? Gimana ya? Menurut saya masalah berusaha untuk kita meningkatkan ibadah di Asrul Awakhir dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan di situ ada upaya-upaya itu, tapi ketentuannya, pelaksanaannya juga kembali kepada kemampuannya masing-masing, kepada kemampuannya masing-masing. Karena di situ kan kembali kepada dasarnya fattaqullaha mastata'tum. Maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu kan merupakan ayat mansukhoh yang dinasah dengan fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, dan tentunya kita itu banyak hak yang harus kita penuhi. Ada hak yang harus kita penuhi. Lain halnya kalau kita memang tidak ada kewajiban yang lainnya, ya pastinya di situ harus kerja, untuk harus ngajar, harus sebagainya, harus kepasan. Sementara yang pagi itu merupakan suatu kewajiban. Nah, padahal istihad ini kan hanya kesunatan saja. Ya kita. Jadi kita sesuai dengan haknya dan kemampuannya. Dan tentunya tadi yang dipaparkan oleh Pak Kiai narasumber kita dan beberapa keterangan dari Pak Kiai, itu yang dimaksud mastata'tum itu jangan juga dibuat senjata yang akhirnya menjadi benalu. Kan semampu saya baca tasbih kan semampu saya, itu jangan seperti itu juga kali kan, seperti itu gitu loh. Kalau memang mampu ya semampu saya, karena itu ya semampu jangan itu istilahnya kayak meremehkan gitu loh. Karena gini Mas Fuad ya, yang kita lihat itu, kita katakan kebalik itu, di awal kita terawih jamaah di masjid, tadarusan ila akhiri. Begitu sampai tanggal 21 tadarusnya sudah khatam, terawihnya sudah tidak berangkat kan, dan lain sebagainya, itu kan malah kebalik kan begitu. Maksud saya paling tidak kan ya di 10 hari yang terakhir seperti halnya yang dilakukan di hari-hari sebelumnya, syukur-syukur ditingkatkan, bukan malah kebalik gitu loh. Betul, yang ada di daerah kita itu kan setelah Asrul Awakhir yang ramai bukan masjid, tapi yang ramai adalah pasar gitu loh. Ini netizen luar biasa keterangan yang baru dipaparkan oleh beliau, bahwa jangan salah
bahwa semakin lama, semakin bertambahnya tanggal, itu justru semakin kita beribadahnya itu semangat, bukan kita menyibukkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bernuansa ibadah ya. Satu misal ya yang sudah kan bikin roti, ngecat rumah, terus mau menyambut yang mau pokok men. Jadi itu untuk dinafikan tadi langkan, dan lebih spesifiknya itu dimempengkan ya, disematkan kepada ibadah. Tidak kalah penting lagi ya, ini kelihatannya di masyarakat umum, khususnya para warga Nahdiyat, muslimin muslimat, itu tentang masalah iktikaf ya. Iktikaf itu masya Allah ya. Rasulullah Rasulullah itu memperhatikan iktikaf itu luar biasa, sampai ketika asrul awakhir begitu masuk Rasulullah tidak keluar ya, tidak keluar kecuali hajat, dan tidak keluar kecuali setelah riyoyo kan begitu. Dan ini iktikaf itu adalah sesuatu yang benar-benar disunahkan, dan kita banyak sekali warga yang istilahnya menganggap iktikaf itu bukan sesuatu yang sunnah, namanya berarti itu masuk sunnah yang mahjurah, maka perlu kita hidupkan ini, kita promosikan tentang masalah iktikaf ini, Mas Fuad. Berarti itu hadis bahwa asyrul awakhir itu diantara untuk menghidupkan malam sendiri ya, termasuk iktikaf itu ya. Jadi bermalam-malam di masjid, bukannya bermalam-malam itu ngobrol-ngobrol, tapi iktikaf gitu ya. Gitu Pak Kiai Kormus ya. Padahal yang namanya iktikaf itu kan simpel sekali. Ibadah yang sangat simpel, sangat mudah, ora rewel gitu. Wong cukup iktikaf itu kita yang paling pokok adalah urusannya dengan apa? Dengan masjid ya. Menghidupkan masjid, mereka masjid. Iktikaf itu cukup masuk di masjid dengan niat iktikaf, berdiam di masjid sejenak, itu pun sudah cukup. Tidak harus bermalam, syukur-syukur berlama-lama di masjid gitu. Dan itu sudah kategori menghidupkan asyrul awakhir 10 terakhir. Terus kan Kiai, yang saya dengar itu kalau di Makkah sana itu kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 hotel mungkin harga biasa, kalau tanggal itu betul Pak Kiai? Oh betul itu sekali. Kan membuktikan bahwa itu kan berduyun-duyunan mereka di sana, itu membuktikan kalau asyrul awakhir itu naik harganya kan? Naik harganya gitu loh. Dunia akhirat naiknya itu sampai orang-orang yang kaya itu banyak sekali tiket-tiket umroh, tiket apa itu adalah khusus paket 10 hari terakhir atau seminggu terakhir, itu luar biasa. Terus pengunjung itu juga sangat ramai, harga-harga hotel juga sangat meningkat. Itu memang begitu yang ya. Seharusnya kita mencontoh hal-hal yang demikian. Iya. Keramaiannya itu keramaian buat ibadah, bukan keramaiannya mungkin kalau di kota-kota besar, kalau di kabupaten kita kan alhamdulillah masih damai-damai saja. Kalau di kota besar, di metropolitan itu kan ada sahur in the road, sahur di jalan, itu bukan Islam banget gitu loh. Sahur di jalan tapi malah tawuran. Lah ini tentunya kan jangan seperti itulah gitu loh. Kalau sedikit melihat di Masjidil Haram yang pernah saya alami, kalau sudah 10 hari terakhir itu masjid tambah full, terus hidupnya malam itu lebih, artinya ketika sebelum 10 hari yang terakhir tarawih itu biasa, artinya jam 10, jam 11 itu selesai dengan witirnya. Tapi begitu asrul awakhir itu tarawih mungkin sampai jam 10 saja ataupun jam 11. Nanti witirnya yang 11 rakaat itu mulainya jam 2. Jadi semalam itu full. Terus benar-benar malam itu memang hidup. Memang hidup. Hidupnya memang di malam ya. Kalau di siang hari mati semua. Tidur semua gitu. Atau mungkin tapi saya pernah ditanya gini Pak Kiai, ditanya kalau di Mekah itu suasananya kan beda ya, ada lingkungan yang baik. Apakah di sana itu ketika melakukan sampai jam 2 itu merasa berat apa tidak itu? Misalkan pengukuran orang Jawa, orang Indonesia kan, kalau di Indonesia kan nggak mungkin seperti itu. Atau memang di sana memang suasananya mendukung? Kalau saya tahunya di lingkungan Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu ya pada saat itu, ketika pada saat itu saya di sana, maksudnya saya umroh ya pada saat itu,
ya memang yang ada mayoritas ya pengunjung-pengunjung orang muktamirin, orang yang umroh, jadi tujuannya ke sana memang beribadah gitu loh. Jadi siang harinya itu ndak ke sawah, ndak macul, ndak apa, ndak beribadah. Kalau kita siangnya kerja ya mestinya ukurannya dengan kemampuannya masing-masing begitu Mas ya. Jangan coro gampang coro aja dikepiyah-uyah ya. Seperti Pak Ki tadi juga betul sekali bahwa yang dimaksud dengan istihad itu ya kita kan ada kerja ya mastata'tum itu benar, tapi mastata'tum sendiri juga jangan disalahartikan. Iya, artinya kita itu ada upaya peningkatan, paling tidak jangan sampai terbalik kan gitu. Iya betul. Di awalnya semangat kok malah di akhirnya malah tidak semangat, kan kebalik. Paling tidak kita jangan terbalik. Begitu Mas Wat ya. Iya. Mendengar keterangan dari Pak Kiai tadi ada kaitannya dengan pasar. Wah, ini saya menarik. Pasar itu kalau menjelang akhir bulan Ramadan itu malam itu yang biasanya jam 3 baru rame, begitu akhir Ramadan jam 1 sudah rame. Jam 1 malam kadang jam 10 pun sudah rame. Nah, bagaimana kalau seumpama niat ibadah saya itu di pasar untuk mencari nafkah di malam itu? Betul. Oh ini sangat-sangat kita sekali ya. Jadi netizen sangat sekali satu misal. Gimana? Orang yang kasusnya seperti itu diniatkan ibadah, apakah termasuk kategori yang diterangkan Kiai? Menarik. Gimana itu Pak Kiai? Ya itu kalau memang nafkahnya itu adalah wajib dan dinyatakan wajib, ya tidak mengalahkan daripada orang yang iktikaf. Artinya di situ juga ada dalil yang lain. Kalau urusannya dengan nafkah atau urusannya dengan kerja. Kalau urusannya dengan kerja ya hadisnya lain. Rasulullah ngendika cara jawine kira langkung, katanya saya lebih senang ketika kalian itu mengambil satu tali, satu tampar, Anda bawa ke hutan cari kayu bakar, dari kayu bakar satu bongkok Anda bawa ke pasar untuk dijual, terima uangnya untuk dimakan, untuk menafkahi istrinya. Saya lebih senang itu daripada kalian tengok-tengok ibadah tapi dalam hal urusan uang minta-minta kepada orang kan begitu dalilnya kan. Dalam arti kerja dengan keringat sendiri ya itu lebih dicintai oleh Rasulullah. Karena pekerjaan kami itu mungkin di malam hari dia harus jual nasi goreng atau bakmi. Wah ini saya mencari rezeki itu harus malam hari, kalau siang hari saya nggak laku. Dan itu kembali kepada dasar awalnya ya, niatnya ya, niat. Semuanya kembalikan kepada niatnya. Apabila memang begitu keadaannya, tinggal diniatkan yang baik saja. Tapi kalau itu terus-menerus dalam seumur hidup gimana ya? Itu apakah juga nggak akan ada kesempatan untuk melakukan yang tadi narasumber memaparkan iktikaf? Kalau seperti ini kan berarti nggak ada waktu untuk iktikaf gitu. Mungkin untuk nilai istihadnya, ihya'nya mungkin ya masuk. Tapi untuk iktikaf jelas ya tidak bisa. Paling-paling diganti dengan tasbihnya, dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan baca Quran yang hafal dan sebagainya itu. Dan sebetulnya terus iktikafnya tidak harus di waktu malam. Itu kan setiap saat bisa. Bisa di siang hari. Bisa, siang hari juga tidak apa-apa, setiap saat bisa iktikaf. Kaitan dengan iktikaf ya, kaitan dengan iktikaf. Ini kan yang dimaksud itu kan ketika malamnya itu saya tidak bisa beribadah cuman kecuali mencari nafkah buat istri. Dan itu juga termasuk ihya, menghidupkan malam. Kan jadi ramai itu. Niatnya dipasangnya baik, terus sekaligus ditambahi dengan nilai zikir, dengan hati yang tulus, dan jangan mungkin jangan salah niat terutama ini. Salah niat lah berpegang nih kok. Tahun depan saya targetnya ningkat rumah nih lagi nanti. Ini yang perlu diluruskan di situ ya arahnya. Atau dengan kata yang sebaliknya, yang simple, minimal jangan dipakai untuk maksiat. Jangan dipakai untuk maksiat. Artinya kesempatan malam ataupun siang di 10 hari yang terakhir itu paling tidak jangan sampai digunakan untuk maksiat. Kayaknya itu kata-katanya enak banget, jangan dipakai untuk maksiat. Tapi pengamalannya itu sangat sulit. Artinya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mahdoh dan ghairu mahdoh, seperti mencari nafkah ataupun kerja, apabila diniatkan yang baik, itu kan tetap akan menjadi amal baik, amal soleh kan begitu ya, tergantung niatnya. Yang penting kalau kita berusaha jangan sampailah untuk malam-malam itu atau hari-hari itu di 10 hari yang terakhir kok dibikin maksiat, jangan sampai gitu.
Maka ketika ada orang melakukan kebaikan pas menangi Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan malam 1000 bulan. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika dia mendapatkan amal jelek, maka dia juga mendapatkan 1000 bulan juga. Iya, biar adil. Masya Allah. Sama dengan itu yang dikatakan beribadah di atau sholat di Masjidil Haram itu akan mendapatkan berapa? 100.000 kali lipat kan? Tapi demikian juga ketika bermaksiat di sana, sekali maksiat dosanya juga 100.000 kali, bahkan baru azam saja sudah masuk maksiat kan gitu. Berarti ini pemahaman yang luar biasa, menarik, perlu diluruskan bahwa ketika pas Lailatul Qadar melakukan ibadah itu dilipat-lipatkan, begitu juga melakukan maksiat. Bukan berarti ini kan bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, saya buat nggak seperti itu. Tentunya itu juga dilipat gandakan ketika melakukan kemaksiatan. Maka minimal kita jangan sampai menggunakan untuk maksiat. Ya, kan begitu. bagus sekali. Begitu Mas Wati. Ya. Demikian alhamdulillah para netizen, pemaparan yang luar biasa, kita tambah ilmu, alhamdulillah rabbil alamin, dari beberapa narasumber dan teman ini, dari teman lembaga. Semoga yang tadi dipaparkan oleh para beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan khususnya keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dan tentunya obrolan ini tidak cuman berhenti di sini, nanti akan dilanjutkan kepada obrolan-obrolan yang sisinya itu tematik, nanti akan diterangkan mungkin setelah sunat itu apa dan apa supaya bisa ritmenya, tracknya itu kita bisa mengikuti. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan dalam membawakan obrolan berkah Ramadan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.